Nah, yang terakhir saya review dulu. Ini percaya aja ya, udah nggak diceritakan lagi. Ini yang terakhir, meskipun yang terakhir juga membingungkan. Kalau saya punya sebuah persamaan berbentuk ini, sebenarnya ini kurva ketinggian. Asalnya itu, asalnya itu set sama dengan fungsi XY. Kemudian kalau bikin kurva ketinggian tuh setnya diganti K. Nah, ini saya gambar salah satu K aja ya. Katakan nih, eh, kurva ketinggian. Kenapa? Kemana yang biru? Sebentar. Kemana yang biru ya? Oh ini. Kemudian saya gambar katakan nih kurva ketinggian dengan level berapa lah K-nya? 5 itu ya. Nah, maka yang penting ini sekarang kalau saya punya titik di sini, titik P, nilai fungsi di P berapa? Hah? Jangan ngobrol. Nilai fungsi di P berapa? 5 ya. Semua yang di biru nilainya 5. Nah, tapi enggak itu. Yang penting ini sekarang grad F. Grad F itu apa sih? Isinya lupa. Hah? Fx, Fy ya. Kemudian grad F kalau dihitung di titik P itu arahnya tegak lurus dari kurvanya. Ini grad F. Ya. Sama aja kalau ada di titik Q ini grad F di titik Q ya arahnya ke sana. Itu ya. Tegak lurus dari lengkungannya. Nah, ini akan diperluas kalau kita punya F, X, Y, Z sama dengan K. Ya. Sebenarnya ini berasal dari fungsi 3 peubah. U sama dengan fungsi X, Y, Z gitu. Ini kurva ketinggiannya. Ini kurva ketinggian. Nilai fungsinya U, U-nya diganti K. Tapi kita nggak perlu terlalu jauh ke fungsi 3 peubahnya. Kita lihat ini aja. Ini adalah gambarnya permukaan. Untuk satu nilai K, satu permukaan gitu ya. Oke, gambarnya permukaan. Katakan untuk K5 saya gambar. Misalkan permukaannya sekian. Ya, ini permukaan. Oke. Dengan K5. Ya, K-nya 5. Oke. Nah, yang penting gini. Kalau saya punya sebuah titik P di sini, pada permukaan ini nih, maka dari grad dari F di titik P itu tegak lurus permukaannya. Jadi dia nanti menjadi vektor normal bidang singgungnya. Berikutnya kita akan bahas bidang singgung. Gitu ya. Ingat kalau ininya 3 variabelnya, grad F itu sekarang isinya turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Gitu ya. Jadi ini vektornya di ruang nih. Gitu ya. Pokoknya di setiap titik, kalau di ini titik Q, grad F di titik Q, ya tegak lurus permukaannya. Oke, itu akan saya pakai ya. Sudah? Ya nanti juga muncul lagi, bentar lagi. Buktinya kalau yang penasaran buktinya klik aja ini. Saya nggak akan buktikan. Hah? Bisa, bisa. Tuh. Hah? Kalau nggak bisa? Oh, saya salah bikin link kalau nggak bisa. Ada. Lah, apa aneh? Oh, ya udahlah. Nanti dicari di 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 foldernya kalau gitu. Harus dicari. Ini apa? Ditempelin ada nama filenya nggak? Enggak ya. Harus dicari jadi di folder demo teori. Ya dikira-kira lah dari nama filenya. Nah, oke.
Nah, berikutnya kita akan membahas bidang singgung. Coba, eh, kalau mau membuat bidang singgung, kita harus punya apa? Bukan bidang singgung lah, persamaan bidang. Heeh. Dan skala normal ya. Nah, jadi gini, diberikan sebuah permukaan dalam bentuk implisit seperti ini. Kalau nggak implisit gimana? Ya dibikin implisit aja. Misalnya, ini. Oh, sebentar. Apa yang dimaksud dengan f, x, y, z sama dengan nol? Ini artinya depannya ekspresi dalam x, y, z. Misalkan ini. Sin x kuadrat y ditambah set y kuadrat ditambah set kuadrat x sama dengan nol. Nah, ini yang dimaksud f, x, y, z itu ya. Oke, kita akan lihat fungsinya dalam bentuk implisit seperti ini. Karena malah memudahkan gitu ya. Gambarnya permukaan karena melibatkan x, y, z. Kemudian ini ada satu titik P di permukaan. Kita akan bikin bidang singgung di titik P. Nah, tadi untuk bidang singgung kata dia perlu titik yang dilalui. Ini P-nya ditentukan. Tentukan bidang singgung di titik ini. Gitu. Nah, P-nya udah ada. Vektor normalnya yang mana? Vektor normalnya adalah geraknya di titik P. Ya. Oke, kita lihat pembentukannya sambil ngulang cara membentuk persamaan bidang. Bidang singgung di sini sih ya. Jadi grad F adalah vektor normal karena dia tegak lurus permukaannya. Nah, caranya udah standar. Ambil sembarang titik pada bidang, titik Q pada bidang singgung ya. Maka PQ kali grad F di titik P sama dengan 0. Karena saling tegak lurus. Nah, kita lihat PQ itu apa? P titik udah tertentu. Kita menentukan bidang singgung di titik P ini tertentu. Q titik sembarang di bidang singgung. Maka PQ adalah koordinat Q kurangi P. X min A, Y-nya dikurangi B, Z-nya dikurangi C. Ini adalah PQ. Grad F, grad F adalah turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z secara parsial. Turunan parsial. Jadi diturunkan dulu, nanti baru dihitung di titik P. Nanti ini dikeluar angkanya semua. Ini juga keluar, kecuali X, Y, Z-nya. Jadi persamaan bidang singgungnya. Oke, kita lihat di contoh menghitungnya. Coba kita lihat ya. Contoh. Ini lewat dulu, nanti saya jelaskan belakangan. Saya akan bahas ini dulu. Setelah membahas nomor 2, baru saya jelaskan yang ini. Sekali dibikinnya gitu, supaya dosen lain yang pakai diktat saya bingung urutannya. Kerekaman. Hah? Yang pakai ya banyak loh. Banyak. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap ini. Jadi kita bikin dulu. Ini permukaannya. Saya bikin implisit supaya satu ruas 0. Jadi saya bikin gini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat minus 23 itu ya. Nah, inilah yang tadi di teorinya dibilang F besar X, Y, Z gitu ya. Kemudian di titik ini saya sebut titik P. Koordinatnya 1, 2, 3. Tentukan persamaan bidang singgung di titik P terhadap permukaan ini. Bener nggak titik P di permukaan ini? Siapa tahu ada di luarnya. Saya cek dulu. Kalau X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, bener nggak ini? 1 tambah 2
tambah 18. Enggak ya? Hah? Oh, 1 tambah 4 tambah 18. Benar ya? Titiknya di permukaan. Kalau di ujian mah udah soalnya tipe gini, langsung aja pakai di permukaan. Kalau nanti ternyata titiknya nggak di permukaan, ya salah soal. Oke, jadi ilustrasi lagi, nginget-nginget itu pakai ilustrasi. Ini permukaan, ini ada titik P, maka tadi saya perlu titik yang dilalui bidang singgung, ini bidang singgungnya, dilalui bidang singgung udah ada titik P. Vektor normalnya tadi grad F di titik P. Jadi saya hitung dulu grad F. Ini pakai F besar ya nggak apa-apa lah. Isinya adalah turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Kalau dihitung menjadi apa? 2X, 2Y, turun ke Z, 4 Z gitu ya. Grad F di titik P, masukkan X-nya 1 jadi 2, Y-nya 2 jadi 4, Z-nya 3 jadi 12. Nah, ini adalah vektor normal bidang singgung. Ya, ini vektor normalnya set gitu, tegak lurus bidang. Nah, maka membentuk persamaan bidang singgung hijau, caranya tadi apa? Ambil titik sembarang Ki ya. Misal Ki sembarang titik gitu ya. Tapi pada bidang singgung. Bidang singgung. Maka kita punya, saya bentuk vektor, mau PQ boleh, mau QP boleh, nanti hasilnya sama aja. Maka PQ dikalikan grad F, tadi vektor normalnya, sama dengan 0. Nah, kita hitung jadi berapa ini? PQ itu boleh bolak-balik ya ini. Nulisnya boleh bolak-balik karena hasil kali titik itu komutatif. PQ itu X min P-nya tadi berapa ya? 1, 2, 3. X min 1, Y min 2, Z min 3. Kali grad F-nya udah dihitung tadi 2, 4, 12 sama dengan 0. Udah keluarlah persamaannya. Ditambah 4Y min 2 ditambah 12 Z min 3 sama dengan 0. Gitu ya. Aduh, saya nulisnya harus agak gini. Ininya ada saraf yang kejepit. Kalau lama gini sakit deh. Mau ke dokter takut. Hah? Udah mah nanti mungkin perlu disuntik atau perlu makan obat. Dimarahin lagi. Kamu gimana makan pola makan gini-gini? Wah, dimarahin dulu saya. Pola makan saya habis makan Padang seminggu minimal 3 kali. Nah, udah dimarahin terakhir harus bayar lagi. Dokter. Biarin lah, dokter lah memang benar begitu. Oke, begitu ya, paham ya? Soal nomor 2 sekarang, sebelum ini. Soal nomor 2 kita bahas. Atau soal nomor 3 juga langsung nanti baru ke atasnya. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Neng, paham nggak yang lagi WA-an? Hah? Bukan depan kamu. Ya boleh kamu juga harus paham. Ini paham nggak nih? Hah? Ah, kamu telat mana paham? Oh, paham nih. Oke. Tentukan persamaan bidang singgung sama aja kan dengan soal tadi.
Ya, cuma ininya eksplisit. Ya, kalau eksplisit saya bikin implisit aja. Ini saya ubah. X kuadrat ditambah Y kuadrat supaya salah satu ruas jadi 0. Boleh gitu, ngubahnya boleh juga gini. Nanti hasil persamaan bidang singgungnya sama aja. Ya, nggak akan berubah. Dan ini kan sama aja, ini kiri dengan kanan kan sama aja sebenarnya. Oke. Nah, ini kayak tadi yang kita sebut, ini tuh mana ini nih. Nah, ini adalah F, X, Y, Z. Nggak harus huruf gede F-nya ya. Karena buku Purcell pakai huruf gede, kalau implisit ya saya ikuti. Udah kayak tadi lagi aja. Ini titik singgungnya, kita hitung grad F kan. Isinya apa? Turun ke X, 2X, turun ke Y, 2Y. Cuma yang set ini otomatis jadi -1 gitu ya. Nggak muncul setnya kalau tadinya eksplisit. Oke. Nah, kemudian vektor normalnya ada grad F di titik P. Di titik P masukkan ini X, Y setnya 1, 1, 2. 2, 2 setnya. Nggak muncul set di sini, ya udah konstanta, biarin aja. Setnya nggak muncul di persamaan grad F-nya. Udah kayak tadi lagi, misal Ki, saya udah nggak gambar lagi ya, X, Y, Z di bidang singgung. Maka PQ dikalikan grad F di titik P sama dengan 0. PQ-nya apa? Q kurangi P. X min 1, Y min 1, Z kurang 2, dikalikan dot produk dengan 2,2, min 1 sama dengan 0, udah hitung sendiri gitu ya. Nah, oke. Satu lagi sebelum yang atas ini saya jelas. Atau yang ini dulu lah. Jadi, kalau kita punya yang eksplisit seperti ini, eksplisit itu set sama dengan berapa XY gitu ya. Kalau implisit itu yang nyampur kayak gini. Yang implisit kadang-kadang nggak bisa dibikin eksplisit kayak ini, berabe. Apalagi kalau sin X, Y, Z sama ditambah 3 sama 0. Nah, kita nggak bisa bikin setnya sama dengan apa gitu ya. Oke, kalau yang eksplisit gini, tadi saya bikin aja jadi implisit. Setnya pindahkan, atau fx, f kecilnya pindahkan. Nih, saya pindahkan setnya menjadi ini 0. Nah, ini yang kita sebut f besar x, y, z. Iya, yang nomor 2 tuh ini gitu. Makanya saya contoh dulu, baru jelaskan ini sebenarnya yang nomor 2 tuh itu. Nomor 1, nomor 2 mah biasanya kalau mau ngasih soal hadiah, kalau ngasih soal mikir nomor 3. Coba nomor 3. Kita lihat. Kalau masih nyatet, saya udah pindah, bilang ya. Nanti ditungguin nyatet. Masih nyatet? Tentukan bidang singgung yang sejajar dengan bidang ini. Dengan permukaan, salah apa sih? Tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar dengan bidang XOY. Jadi bidang singgungnya sejajar bidang XOY terhadap permukaan ini. Coba saya bikin implisit dulu ini ya. Min Y kuadrat min 8X tambah 4Y min Z sama dengan 0. Ini saya namakan seluruhnya F, X, Y, Z. Jadi ada permukaan, itu yang nggak tahu lah, ilustrasi aja, ini ada permukaan. Nah, disuruh menentukan bidang singgung yang sejajar dengan bidang XOY, yang sejajar dengan bidang ini.
Titik singgungnya mana? Belum tahu. Nah, karena belum tahu, anggaplah titik singgungnya mungkin di sini gitu ya. Tapi yang pasti nanti kalau dibikin bidang singgungnya harus sejajar bidang X, O, Y. Ini sejajar ini. Saya sebut bidang V gitu ya, bidang singgungnya. Tapi kita belum tahu titik singgungnya. Karena belum tahu, sebut aja ABC itu ya. Kecap kan ABC. Heeh, baterai juga jelek kan, baterai ABC cepat habis. Aduh sih ya, bisa di ini ya. Ya, tapi ABC murah gitu. Nah, belum tahu apa titik singgungnya. Saya misalkan aja. Misal titik singgungnya P dengan koordinat A, B, C. Kenapa saya nggak pakai X, Y, Z? Karena sebenarnya titik singgung itu titik tertentu ya. Udah tertentu titiknya. Belum tahu. Tetapi kita tahu bahwa bidang singgung merah itu sejajar bidang X, O, Y. Kalau sejajar X, O, Y, apa yang istimewa? Di antara kedua bidang itu hubungannya apa? Hah? Enggak, ini setnya nggak salah. Kalau dua bidang sejajar, ini meja ini dengan telapak saya sejajar bidang ini. Yang istimewa apanya? Hah? X sama Y-nya mah bisa macam-macam. Ini juga bisa macam-macam. Hah? Gradiennya no? Ah, enggak ada gradien, jangan. Hah? Apanya? Tingginya. Tingginya kelipatan set. Tapi nggak operasional. Apalagi? Vektor normalnya sama. Bukan sama, kelipatan. Jadi kalau ini sejajar, kalau yang bidang ini vektor normalnya ini, yang ini bisa aja vektor normalnya yang ke bawah. Tapi sejajar ya. Vektor itu kan sama aja kalau vektor ini dan vektor ini sejajar atau bisa searah, bisa berlawanan arah. Panjangnya bisa beda-beda. Tapi sejajar. Nah, saya sebut bidang V ya, ini bidang singgungnya. Ini bidang singgung itu namakan V itu ya, aduh tulisan. Nah, yang bisa baca mungkin yang di apotek nih. Bidang singgung namakan V. Bidang V gitu ya. Itu dengan bidang X, O, Y sejajar. Jadi vektor normalnya akan sejajar ya. Sejajar itu bisa searah, bisa berlawanan arah. Oke, sekarang kita hitung. Oh ya, saya mau nyari apa ya? Ini kita mau nyari apa? Nah, mencari persamaan bidang singgung. Kita cari dulu titik singgungnya. Kalau titik singgungnya udah tahu kan kembali kayak soal nomor satu. Tinggal nyari ini aja nih. Berapa ABC-nya? Kalau ABC-nya udah ketemu, ya udah titik singgungnya tahu. Kemudian nanti vektor normalnya gampang. Grad F di titik singgung. Persis soal satu. Oke, sekarang saya lihat bidang X, O, Y. Bidang X, O, Y. Vektor normalnya saya sebut N gitu. Adalah apa? Hah? 0, 0, terserah berapa. Yang nggak bisa dioperasikan atau sebut aja. Kenapa nggak 7? Hah? Ini kan 7 kan 007 tembakin itu James Bond. Hah?
Ya satu aja supaya gampang ya. Mau berapa? 8. Nah, berapa aja ya? Berapa aja? Mau min 8 juga boleh ke bawah. Nyusah-nyusahin aja ya. Udah kayak si dia ya. Ini teh siapa? Resiawan ya? Oh bukan ya, anak sipil itu ya. Ah, udah lupa. 001 lah udah. Hah? Lah, kamu yang ngejawab, saya ngikutnya. Nah, lihat. Kalau sejajar X, O, Y, vektor normalnya bisa kita ambil yang ini, betul? Vektor itu sama vektor ini sama aja. Digeser-geser vektor kan sama aja. Kenapa ini 001 kan sebenarnya titik ini dikurangi titik ini. Atau titik ini kurangi titik ini. Hasilnya sama aja 001 nanti. Oke ya. Dia yang ngejawab, dia yang bingung coba. Kenapa? Hah? Hmm. Iya. Iya, kalau yang ini, kalau saya namakan P kan ini koordinatnya A, B, set tingginya katakan 1. Kalau ini Q, ini adalah AB juga kan? Ininya 0. Dikurangi 001. Gitu ya. Oke. Sekarang saya mau lihat ini. Vektor normal bidang singgung di titik P adalah, kita hitung dulu geradnya, betul nggak? Grad F saya hitung dulu. Grad F mana? 2X, berapa lagi? Hah? Min 2Y, min 8 ya. Berapa lagi? Turun ke Y, min 2X, min 2Y, tambah 4. Turun ke Z, min 1. Kemudian vektor normalnya adalah grad F di titik P ya. P-nya ABC tadi. 2A min 2B min 8, koma, min 2A min 2B tambah 4, koma, min 1. Nah, gabungkan kedua hal ini, kan grad F di titik P harus, nggak harus sama ya, kelipatan aja kan, kalau sejajar itu kelipatan. Kelipatan dari vektor 0,0,1. Itu kita mau nyari apa tadi tuh? Iya, nyari apa dulu? Mencari ABC-nya dulu ya. Titik singgungnya dulu. Kalau udah tahu titik singgungnya, kembali ke soal nomor 1. Nah, dari sini saya punya, capek nulis, copy paste aja. Pakai lasso. Iya kan, kayak lebih lama ya pakai lasso. Tuh, mau digeser susah lagi sekarang. Hah? Sama dengan, ya itu masih Ari Lasso. Kalau koboi mah lasso tuh itu kan buat nangkep kucing. Nah, gitu. Betul? Kan sejajar. Dari sini saya dapat persamaan 2A min 2B min 8 sama dengan berapa? KO. Nol ya. Min 2A min 2B tambah 4 sama dengan 0 juga ya. Satu lagi ini, min 1 sama dengan K kali 1. Ya, K-nya dapat, saya nggak perlu K-nya. Saya perlunya ABC-nya aja. Jadi dari dua ini aja dulu saya cari ABC-nya. Diapakan nih?
Ditambah habis min 4B sama dengan eh sorry min 8 sama dengan 0. B sama dengan 4. Belum bisa ngitung. Min 1 ya. A-nya berapa dari sini dapetin? 2A min 2B min 8 sama 0. Jadi apa? 2A min 2 kali min 1 min 8 sama 0. Jadi A sama dengan berapa tuh? Hah? Masa? 3. C-nya dari mana? Kan saya perlu ABC-nya. Paling atas. Mana? Hah? Dari sini. Kenapa? Enggak. Kenapa dari persamaan yang atas? Karena P itu pada permukaan. Jadi harus memenuhi ini, betul? Kan P-nya pada permukaan yang melengkung biru ini. Titik singgung. Kalau titik singgung berarti harus memenuhi persamaan ini. ABC-nya. Ya, titik P pada permukaan. Sehingga apa? Masukkan ke situ setnya. Setnya tuh C ya. C sama dengan mana nggak kelihatan? X kuadrat min 2XY min Y kuadrat. X kuadrat berapa X kuadrat? 3 kuadrat min 2XY ya. 2 Min Y kuadrat. 8x. Hah? Min 8X. 8 kali 3. Nggak percaya sama mahasiswa. Tambah 4Y. Tambah 4 min 1. Jadi hasilnya berapa tuh? 14, 15. Ya, percaya aja sama dia lah. Paling salah itu. Jadi P-nya saya udah punya adalah 3, min 1, min 15. Vektor normal bidang singgung apa? Minus 14, Pak. Oh, tadi saya udah nulis 14 tuh. Normal bidang singgung adalah grad F di titik P kan? Kan grad F itu udah dihitung tadi. Ini kan? Tinggal masukin A, B, C-nya aja ke sini. Tapi capek. Karena capek, saya pilih aja vektor normal bidang singgung. Saya nggak mau pakai grad F, pakai yang ini aja. Kan sama. Boleh kan? Pakai 007 juga boleh. Misal Q, X, Y, Z di bidang singgung. Maka udah PQ dikalikan normal sama dengan 0. Atau apa ini? X min 3, Y tambah 1, Z tambah 14, kali 001 sama 0. Jadi dapatnya Z tambah 14 sama dengan 0. Atau Z sama dengan min 14. Ya udah biar XY-nya nggak muncul. Karena memang sejajar bidang X, O, Y itu pasti Z sama dengan sesuatu. Bisa di atas, bisa di bawah, bisa di atas. Gitu ya. Oke, aduh udah hampir sejam. Hah? Bahan berikutnya masih banyak. Harus target saya nanti nggak kecapai ya sampai jam 9 dah. Nggak ada kuliah lagi kan? Siapa? Siapa kuliahnya? Sekarang mau masuk ke aproksimasi. Nah, saya akan ceritakan dulu. Gini.
Gini. Eh, Gini dulu ya. Tar, tar, tar. Mikir. Oh, sekarang kita akan mengamati nilai fungsi dua peubah akan diaproksimasi. Gitu ya. Gimana aproksimasinya? Kita lihat dari sini. Diberikan sebuah permukaan, ini. Kemudian ada titik X, Y. Mau dihitung nilai setnya, tapi susah. Susah ngitungnya. Contohnya misalkan ini. Contohnya, saya ambil contoh. F, X, bukan. Yang mau dihitung misalkan ini. Akar 3,9 dikalikan 8,9. Nah, susah kan? Nggak bulat, bahkan mungkin irasional. Nah, bagaimana menghitung aproksimasi dari ini? Karena di kalkulator juga aproksimasi dia. Nah, jadi ini nanti sebagai seolah-olah sebagai X dan Y-nya di sini. Di titik XY akarnya itu nilai nilai fungsinya mau dihitung. Karena susah, maka dicarilah titik yang dekat dengan dia, tapi yang gampang dihitungnya. Berapa yang dekat dengan ini dan dekat dengan ini, tapi gampang ngitungnya. Dipilihlah titik yang namanya X0, Y0. X0, Y0 itu titik yang dekat dengan ini, diusahakan sedekat mungkin, tapi gampang dihitung. Ya, oke. Jadi kadang-kadang X0, Y0-nya harus ditentukan sendiri, kadang-kadang diberikan di soal. Kalau soalnya kayak gini, ya saya pilih X0-nya 4, Y0-nya 9. Oke. Nah, dari sini saya hitung nilai fungsinya. Gampang. Setnya ini gampang dihitung nih, setnya. Karena ini dipilih titik yang istimewa. Setelah itu, ini perbedaan nilai set di titik XY yang mau kita hitung nih, dan perbedaan nilai fungsi di titik X0, Y0, ini, ya, perbedaan tingginya kita namakan delta set. Jadi, nanti ada di teorinya, di hitungannya di sini ada ya nanti semua delta set itu apa. Sementara sekarang mah lihat gambarnya aja interpretasi. Delta set gampang nggak dihitungnya? Hah? Yang susah karena delta set itu tinggi di sini dikurangi tinggi di sini. Tinggi di sini gampang. Tinggi di sini kan yang mau dihitung susah. Susah. Mudah? Tentu saja tidak mudah. Oke. Nah, maka sekarang yang dilakukan gini. Dibuatlah bidang singgung di titik ini. Persamaan bidang singgungnya udah bisa kan ya tadi ya? Bidang singgung di titik ini. Bikin persamaan bidang yang kuning tadi udah sebelumnya. Kemudian saya hitung nilai fungsi ini ini titik X0, Y0 terhadap bidang yang kuning tingginya sama aja terhadap yang permukaan biru juga, betul? Kenapa? Di titik X0, Y0 nilai fungsi di bidang kuning dengan nilai fungsi di bidang di permukaan biru sama aja. Kenapa? Kan titik singgung. Berarti titik ini pada bidang juga pada permukaan biru. Tapi yang di sini beda. Ini XY di yang permukaan biru nilainya ini, di bidang kuning yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang ada notasi D set.
dz itu adalah perbedaan nilai fungsi di bidang singgung. Jadi nilai di sini dikurangi tinggi yang di sini, yang di bidang singgung. Kalau delta set, perbedaan di permukaan. Ya. Set yang di permukaan, beda tingginya berapa? Itu delta set. Kalau D set, ini. Oke. Nah, D set gampang ditentukannya. Kenapa? Karena yang kuning itu kan persamaan bidang. Bentuknya AX tambah BY tambah CZ ditambah D sama 0. Berapapun XY-nya gampang menentukan setnya. Kan linear. Nggak ada akar, nggak ada apa. Jadi tinggi ini gampang ditentukan. Tinggi ini tadi yang istimewa, gampang. Jadi DZ ini gampang dihitung. Nah, aproksimasinya itu nanti adalah delta set tadi dihampiri oleh DZ. Dan itu akan baik kalau kedua titik ini berdekatan. Ini kan kalau sekarang delta set dengan DZ bedanya sebesar ini ya. Betul? Ya, paham nggak? DZ dengan DZ. Tapi kalau dekat X0Y0-nya dengan XY-nya. Katakan X0Y0-nya, aduh susah ngegambarnya. Pokoknya kalau dua titik ini berdekatan, nanti ini selisih DZ dengan delta Z akan kecil. Gitu ya. Wah, saya harus pakai GeoGebra. Malas, udah percaya aja. Oke. Nah, sekarang hitungannya. Akan saya perlihatkan hitungannya. Di fungsi satu peubah, kita lihat dulu fungsi satu peubah. Ada istilah dx sama dengan delta x sama dengan x min x0. Delta set, delta y, nggak ada set. Satu peubah. Delta y adalah fx min fx0. Kalau dy apa? Enggak, beda delta y dengan dy. Ini baru juga UTS. F aksen x0 kali dx atau kali delta x. Jadi gini, kalau variabel bebas, ya, kalau variabel bebas, di sini variabel bebasnya x, ini sama. Y itu variabel nggak bebas. Kalau variabel nggak bebas, ini dan ini beda. Ya. Nah, sama di dua peubah. Di dua peubah, variabel bebasnya di sini x dan y. Maka delta x itu juga sama dengan dx, x min x0. Delta y-nya sama dengan dy karena dia variabel bebas. Y-nya juga. Nah, delta setnya beda nilai fungsinya. Di titik x, y dikurangi nilai fungsi di titik x0, y0. Kalau d set beda lagi. Sebentar kita lihat. Ini dulu ya. Oke, ini ceritanya tadi udah titik x0 ini. Sebenarnya kita menghitung nilai fungsi di titik x, y ini. Diferensial dari peubah bebas x dan y ini. Jadi jangan bingung kok. Kok yang lalu dy dengan delta y beda. Karena di fungsi satu peubah, y itu variabel tidak bebas. Di sini variabel bebas. Delta set ini perbedaan nilai fungsi di permukaan yang asli. Yaitu fx0y, fxy dikurangi nilai fungsi di fx0, y0. Sini ya, yang ini. Nah, yang ini. Dikurangi tinggi yang ini. Nah, kalau
Sebelum, belum. Kemudian persamaan bidang yang kuning itu bentuknya seperti ini. Saya nggak turunin lagi ya. Sama aja dengan yang waktu contoh sebelumnya. Kalau dihitung persamaan bidang singgung yang kuning di titik X0, Y0. Ini Fx0, Y0 ya, Z0 gitu. Itu adalah ini. Nah, kemudian kita lihat ini. Sebentar. Ngomongnya gimana? Ini persamaan bidang singgung ya. Percaya nggak? Mau dibuktikan dulu nggak? Percaya aja ya. Ngitungnya persis kayak yang sebelumnya. Kalau tadi fungsinya diberikan di depan, ini fx-nya umum. Fx nanti ketemunya ini. Nah, coba kita lihat. Ini saya bisa tulis sebagai set di titik xy sembarang dikurangi f x0 y0 sama dengan turunan parsial di titik x0 y0 kali delta x ditambah turunan parsial di titik x0 y0 kali delta y atau dy. Nah, ini persamaan bidang singgung. Ini titik yang di mana ini? Titik ini ya, di titik singgung ya. Ini di mana? Hah? Nilai fungsi di bidang singgung di titik XY. Kalau ini set berarti di titik XY sembarang gitu ya. Ini kalau di titik XY ini adalah yang ini. Nah, perbedaannya ini kita namakan sebagai D-set. Jadi yang ini adalah perbedaan nilai set tapi di bidang singgung. Di yang kuning ini yang kuning ini dikurangi yang ini di bidang singgung. Nah, perbedaannya kita namakan D-set. Kalau delta set tadi perbedaan nilai di permukaan ini. Di permukaan di sini dengan di sini. Itu delta set. Oke. Ya, dinamakan ya D set ini. Nah, D set ini jadi diingat-ingat isinya ngitungnya enggak dari sini, ngitungnya dari sini. Ngitung D set. Kemudian ini ceritanya banyak. Dipercaya saja karena harus saya gambar pakai GeoGebra kalau enggak kalau X, Y dengan X0, Y0-nya dekat, maka delta set dengan D set itu hampir sama. Jadi selisih ininya kecil sekali kalau dua titiknya berdekatan. Dan prinsip hampirannya adalah ini. Ya, prinsip hampirannya delta set dihampiri D set. Harus diingat isinya. Delta set tuh ini, D set tuh ini. Dengan rumus biru ini, semua hampiran linear fungsi dua keubah beres. Nanti kita lihat soalnya. Hah? Mana 5 mm apa? Oh, salah. Ini mah bukan 5 mm. Maunya perintahnya di editornya menjorok 5 mm ke dalam. Saya kurang perintah backslash di sana. Gitu ya. Jadi prinsip hampiran diferensial adalah dua peubah. Delta set dihampiri D set. Delta set itu apa? Nilai fungsi di titik XY dikurangi nilai fungsi di titik yang istimewa yang kita pilih. D set isinya ini. Ya. Nah, kadang-kadang ditanya delta setnya,
Kadang-kadang ditanya fxy-nya. Kalau ditanya fxy-nya, tinggal ini aja bawa ke kanan menjadi yang bawah. Ini tak lain kalau diamati adalah nilai set pada bidang singgung. Kembali ke tadi ini. Kalau saya pindahkan ruas ini ke kanan, ini kan persamaan bidang singgung. Ya ini setnya, nilai set di bidang singgung. Gitu ya. Jadi nanti kalau di soal persamaan bidang singgungnya udah tahu, disuruh menentukan hampirannya. Ya nilainya aja di bidang singgung, nggak usah pakai ini lagi. Kalau persamaan bidang singgungnya udah tahu, gitu ya. Kadang-kadang diberikan ini persamaan bidang singgungnya adalah ini, maka hampiran dari fungsi tersebut di titik tertentu berapa? Jangan dibikin-bikin lagi ininya, langsung aja nilai di bidang singgung, gitu ya. Karena ini lain adalah nilai di ini tak lain menyangkut persamaan bidang singgung. Oke, kita lihat dua contoh ini supaya tambah bingung. Yang satu belum 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 hampiran, baru mencontohkan apa arti delta set sama d set. Coba kita lihat. Nah, gitu ya. Diberikan fungsi dua peubah ini. Tentukan apa artinya delta set dan d set. Tadi apa? Delta set itu adalah apa tadi? Lupa lagi. Nilai fungsi di titik X-nya dikurangi nilai fungsi di titik yang istimewa ya. Sedangkan d set apa tadi? Lupa. Teratur nih. Turunan parsial ke X di titik X0, Y0 dikalikan dx. Satunya lagi kali dy. Jangan lupa ini dua ini ya. Nah, Miss lucu udah ingat ini? Sekarang ingat ditutup, lupa lagi. Ya. Nah, di soal ini mana XY-nya, mana X0, Y0-nya? X0, Y0 tuh yang istimewa, yang gampang dihitungnya. Jadi ini X0, ini Y0. Ini XY-nya. Gitu. Belum aproksimasi, ini hanya ngitung delta set dan d set aja. Ya udah, delta set jadi sama dengan F di titik 2,03. Kebanyakan koma, jadi saya pakai titik koma di sininya. Dikurangi nilai fungsi di 2,1. Sama dengan 2 kali 2,03 pangkat 3 ditambah X kali Y. 2,03 dikali Y-nya berapa? 0,98. Aduh capek. Min Y pangkat 3. Masih ada pengurangannya. Kurang, dikurung aja. 2 kali 2 pangkat 3 ditambah X kali Y. 2 kali 1 dikurang Y pangkat 3. Ya, sama dengan sekian. Kalau D set, kita harus hitung dulu turunan parsialnya. Fx dulu dihitung berapa? 6x kuadrat ditambah Y itu ya. Fy berapa? Macet. Hah? Y. Selagi. Apa? X. X atau Y? Nah, gitu ya. Jadi Fx di titik X0, Y0 berapa? 6 kali 2 kuadrat ditambah 1 itu ya. 25. Fy di titik 2,1 bingung.
2 dikurangi 3 jadi min 1 ya. Tuh. Nah, maka desertnya adalah, ini adalah apa? X min X0. Ini adalah Y min Y0. Jadi sama dengan fx 25 dikalikan 2,03 min 2. Dikurangi 1 kali Y min Y0. 0,98 min 1. Gitu ya. Ini DY bisa negatif ya. DX juga bisa negatif. Tinggal dihitung. Biasanya nggak keluar yang gitu mah. Yang keluar yang nomor 2. Sok yang mau nyalin salin dulu. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nah, ini baru hampiran yang tadi. Coba kita lihat hampiran. Hampiran ini populer keluar. Hampiran itu penting. Aduh, kamu nanti nyari pacar itu harus hampiran. Ada 6 gitu, nanti diseleksi. Tinggal 5, tinggal 4 gitu. Oke, prinsip hampirannya kita salin dulu dari sini ya. Prinsip hampirannya adalah ini aja rumus ini nih. Sebenarnya mah yang di tengah aja, cuma harus paham isi pinggir-pinggirnya. Supaya nanti ngitungnya nggak lupa, kita pasang dulu di sini rumusnya. Ah, pasang di situ ya. Oke, jadi di sini mana fungsinya belum ada. Bikin dulu. Buat atau misalkan fxy sama dengan apa fungsinya? Hah? Enggak, kalau fxy ya dalam xy dong. Hah? Sin x kuadrat y gitu? Cocok nggak? Enggak, nanti apa hubungannya dengan yang mau dihitung? Hah? Akar xy ya? Akar xy. Kemudian ada ini harus milih kan? Tetapkan atau pilih atau bentuk atau apalah tetapkan x0 y0-nya berapa? Udah tinggal ngitung aja sekarang. Prinsipnya ini. Kita hitung delta setnya, kita hitung d setnya ya. Ini nanti dipakai terakhir angka-angkanya. Kita ngitung dalam x y dan x0 y0 aja. Coba kita lihat. Saya mau ngitung apa dulu? Ini yang paling gampang, fx0 y0. Sama dengan apa? Akar x0 kali y0 sama dengan akar 4 kali 9. 6 gitu ya. Terus ini saya yang ini menghitung dulu. Kalau ini kan gampang, tinggal x min x0. Yang ini gampang, y min y0. Fx-nya dulu. Turun ke x. Ini kan apa? Xy pangkat setengah. Jadi 1/2 pangkatnya jadi min setengah ke bawah. Pangkat min setengah itu kan. Kali turunan terhadap x. Temennya turun terhadap y. Sama juga setengah. Pangkatnya jadi min setengah. Turunin ke y. Saya perlu ngitung di titik ini. Turunan parsialnya. Jadi di titik berapa? 4,9 ya. X0 Y0. 1/2 akar 4 kali 9 kali Y-nya. Sama dengan berapa tah? Ini tadi 6 kali 2, 12. 9/12. 3/4. FY di titik 49. 1/2 akar 4 kali 9 dikali sama dengan berapa? 4/12, 1/3 ya. Nah, masukkanlah ke rumus ini. Ini diaproksimasi oleh ini.
Nanti nongol sendiri semuanya. Fx. Atau tulis dulu ini. Delta set diaproksimali dz. Delta set isinya adalah fxy dikurangi f apa langsung aja fx0 y0 berapa tadi? 6 ya. Betul? Dihampiri turunan ke x tadi 3/4. Apa enggak? Intip dulu enggak apa? Nah, 3/4 kali x min x0. X0-nya berapa tadi? 4 ya. Ini tadi. Ditambah fy sepertiga dy y min y0 berapa? Y min 9. Betul? Nah, ini lucu. Paham nggak? Hah? Bener. Belakangnya paham nggak? Oke. Sekarang saya maunya ngitung akar 3,9 dikali 9,1. Ini sebagai X, ini sebagai Y-nya. Jadi akar 3,9 kali 9,1 itu tak lain F dari 3,9 koma, titik koma aja kebanyakan koma. 9,1 gitu, betul? Nah, oh ini, sorry. Ini saya pindah ruas dulu. Karena menghitung fungsinya. Hampiri oleh 6 ditambah ini ya. Taruh di situ. Dihampiri oleh 6 ditambah 3/4. Ini kita lihat lagi. Ini kucing, ya ini harus kucing, betul? Jadi ini kali ganti kucing 3,9 dikurangi 4. Ya, sama-sama ini. In, ini dan ini kan harus samaan itu. Ditambah sepertiga kali ini juga sama. Ini Y 9,4 ya 9,4 juga dikurangi 9. Nah, dapatlah. Hah? 9,1. Gitu ya. Oke, jadi akar 3,9 dikali 9,1 dihampiri oleh, ya ini tinggal dihitung ya. Kalau nggak paham nanya. Kurang gede ya, nggak kelihatan. Terus lagi, sedikit lagi. Nah, coba kita lihat. Rumus ini, kalau saya pindahkan ini ke kanan, fx0 y0-nya menjadi fxy sama dihampiri oleh ini ya. Nah, ini dinamakan sebagai hampiran polinom derajat 1 dari fungsi 2 keubah. Kenapa polinom? Karena ini dalam X kan? X pangkat 1. Ini juga Y pangkat 1. Itu polinom derajat 1. Ada juga, oh ya, sebelum itu. Disebut hampiran Taylor atau hampiran polinom orde 1 di sekitar ini. Nah, ada juga hampiran derajat 2-nya. Hampiran derajat 2-nya, kita nggak membahas Taylor derajat lebih dari 1, jadi terima aja. Derajat 2 bentuknya seperti ini. Bingung kan? Nah, saya akan tulis. Supaya ingat kalau saya tulis nanti polanya kelihatan. Kalau langsung ciluk bak tadi kan bingung kok panjang sekali.
Ya, nanti videonya kosong dikit, nggak apa-apa ya. Coba kita lihat ini ya. Jadi, gini, kalau hampiran dua polinom derajat duanya, f, x, y, sekarang akan kita hampiri dengan polinom derajat dua. Bentuknya teratur nih. Sama dengan tuh, sama dengan ini ya. P2 sama dengan ini. Kalau terhadap ini hampiran dia. Itu kayak yang tadi. Apa? F, X, 0, Y, 0. Yang derajat satu aja dulu tulis. Tadi apa? Lupa. Lihat nih rumusnya. Mana tuh? Nah ini nih. Ya. Enggak, saya mau ngambil ini. Tapi bentuknya saya tulis supaya kelihatan keteraturannya. Tadi yang derajat satu ini. Di titik X0, Y0 kali DX. X min X0 gitu kan. Ditambah ini tuh tadi DX. Dan ini FY DY-nya tuh Y min Y0 gitu kan. Ini DY ya. DY atau delta Y. Nah, kalau derajat 2 tambah satu suku lagi. Ini kan turunan parsial pertama. Kalau turunan parsial kedua ada berapa? Ada 4. 1/2 faktorial, kan kayak di polinom satu perubah. Kali turunan 2. Turunan 2-nya ada 4. Fxe di titik ini. Kali apa? Ininya turun ke X, turun X. Jadi X min X0, X min X0. Ya, atau tulis aja X min X0 kuadrat. Turun ke X, kemudian Y. Di titik X0, Y0 dihitungnya kali X min X0, Y min Y0. Gitu ya. Tambah lagi F, YX. Y min Y0, X min X0. Tapi saya tulis X aja. Kan sama aja ya. X dulu. Ya. Tambah yang keempat. Nah, kan apal jadinya. Kalau tadi Cilukba kan nggak apal. Y min Y0, Y min Y0 juga. Kurung tutup. Ini ya. Seluruhnya dibagi 2 faktorial. Enggak sampai 3. Banyak pisan. Tiap ini jadi 2. Turun ke X dan turun ke Y lagi. Ini turun ke X, turun ke Y lagi. Turun ke X dan Y lagi. Wah, udah. Nah, sama enggak coba dengan ini? Sama enggak? itu Hah? ya sama fiksi kenapa Sama enggak? Hah? sedikit berbeda lah. Iya, iya. Yang sama kita coretin ya. Ini jelas sama ya. Sama. Sama ya. Setengahnya sama. Ini sama. Ini sama. Nah, ini beda. Nah, gini-gini. Kalau fungsinya bagus, ya. Kalau fungsinya bagus, itu turun ke X, kemudian Y, sama dibandingin turunin ke Y baru ke X, itu akan sama. Jadi yang ini boleh ditulis sebagai 2 ini, atau boleh juga 2 FYX. Ya, FXY sama FYX sama aja. Supaya nggak ngitung FXY juga ngitung FYX, ya udah tinggal 2 kali aja yang ini. Atau 2 kali yang ini. Gitu ya. Udah polanya kan ingat. Ingat nggak polanya? Pas ujian lupa gitu ya. Ini tinggal masukkan ke sini.
X0 Y0-nya udah diberikan ini sama Mr. Robby aja nanti